Iya. Soto mau? Bentar, saya mau nambah penyemangat satu. Minta tolong Om. Ya. Sama-sama ya. Ya. Supaya semangat, kita kasih gambar Mbak yang satu ini ya. Ya. Oh, iya. Ya. Ya, teman-teman yang biasa nonton podcast Main Sepeda, Om Ray dan saya sekarang bersama pembalap sombong. Kali ini kita nggak tahu ini dibilang podcast bukan, dibilang vlog juga mungkin bukan. Ini lebih ke demonstrasi atau menyiksa teman. Jadi nanti tinggal hasil akhirnya seperti apa. Tapi kali ini kita ingin bahas, Om Ray ya, yang namanya tes FTP. Apa itu? Jadi FTP threshold apa? Power. Power, ya. Functional threshold power. Jadi kan kita sering nanya, biasanya pemula-pemula nanya, Mas, saya ini sudah kuat, bisa nggak nanjak kayak gitu. Nah, kuat itu apa? Itu yang susah kan ya. Kuat itu apa? Om Ray juga kuat, saya juga kuat, pembalap sombong juga kuat, tapi kuatnya bisa beda-beda. Kayak misalnya, mungkin saya lebih kuat jarak jauh, Om Ray lebih kuat datar. Pembalap sombong lebih kuat sprint kayak gitu. Jadi bukan ngomongnya, bukan ya? Ya, nggak ada mic, dia nggak bisa komen ya. Iya. Jadi kuat itu sulit kuantifikasinya ya. Jadi cara paling pas untuk mengukur seseorang itu kuat atau tidak adalah dengan melakukan tes FTP. Nah ini kita akan demonstrasi hari ini ya. Jadi Om Ray pernah tes FTP? Pernah sekali. Sekali. Ya. Berapa hasilnya? 200 bawah dikit. 200 bawah dikit ya. Saya 246 terakhir. Jadi tes FTP itu adalah kita akan habis-habisan selama 20 menit, sekuat kita 20 menit. Nanti dari 20 menit itu akan diambil average-nya, berapa watt yang kita hasilkan. Jadi alat ukurnya adalah daya. Jadi berapa daya yang kita hasilkan, berapa watt. Kebetulan saya terakhir kali tes itu 246. Berat saya 75, berarti kalau 246 dibagi 75 ya kira-kira 3,1 atau 3,2 kurang lebih segitu. Watt per kg. Itu watt per kilogram. Jadi rasio saya adalah 3,1 kira-kira kayak gitu. Tapi FTP saya adalah 246. Om Ray 200 lah kayak gitu. Ya. Tapi beratnya 83. Jadi ya 200 dibagi 83 kan berarti 2, berapa itu? 83 kali 2 166, 200, berarti kira-kira anggap aja 2,5 ya, 2,4, 2,5, saya 3,1. Jadi kalau 20 menit loh ya? Itu 20 menit ya? 25 menit langsung turun? Enggak, tapi 20 menit itu kan kalau kita bisa mencapai angka itu dalam 20 menit, asumsinya adalah itu 1 jam. Jadi kalau kita 20 menit itu bisa untuk 1 jam, jadi itu FTP itu adalah berapa daya yang bisa kita keluarkan selama 1 jam. Jadi mungkin ketika kita tes 20 menit itu lebih dari, saya misalnya, ketika saya 20 menit itu mungkin lebih dari 246. Tapi itu ketika rumusnya dihitungkan keluarnya adalah 246. Jadi ada rumusnya kayak gitu. Jadi bukan berarti 20 menit saya menghasilkan 300 watt kemudian FTP saya 300 watt ya. Bukan. Belum tentu juga. Jadi ada rumusnya. Ada rumus-rumusnya juga, dan itu paling gampang melakukannya dengan power meter atau dengan aplikasi kayak gitu. Nah, alatnya yang perlu disiapkan. Apanya? Untuk tes FTP. Jadi hari ini kita alat yang paling utama ada orangnya. Ya, jadi yang diukur. Tapi rambutnya harus gitu, harus kena angin-angin gitu. Nah, kan biasanya kalau tes pakai trainer itu kan panasnya luar biasa, jadi pasangnya angin sekaligus ada efek-efek iklan sampo dikit di situ ya. Jadi supaya lebih, wah kan rambutnya melambai-lambai itu kan lebih dramatis ya kayak gitu ya. Jadi supaya ada efek dramatisnya. Ini aliran polem ini. Ya. Jadi yang kedua tentunya sepedanya. Ini sepeda Windsor-nya sudah difittingkan ke. Ini anduk ini? Dan handuknya dia bawa sendiri tadi, jadi jadi bawa handuk karena tes FTP itu. Tapi nggak peliket ya Om? Nggak gampang ya. Tes FTP itu terserah dia. Kamu ngapain ikut pegang-pegang? Jadi tes FTP itu kan sangat menghabiskan banyak keringat dan daya. Jadi ya handuk sebaiknya bawa kayak gitu karena nanti pasti basah semua. Sini kita sudah siap pel segala macam. Minum juga udah siap. Dan kalau ingin tes FTP sebaiknya juga hari sebelumnya juga jangan goes. Jadi istirahat total. Jadi kita sudah minta dia untuk istirahat total kemarin. Loh, kamu kemarin katanya aktivitas malam-malam. Itu termasuk? Oh, malam-malam? Iya. Kakinya dipakai nggak? Pakai enggak kaki? Oh, enggak.
Oh, enggak apa-apa, bisa. Kaki yang satunya. Iya. Jadi intinya dia sudah istirahat. Ya. Jadi seharusnya hari ini bisa, dan dia pasti ingin hari ini hasilnya baik. Oke. Malu katanya. Yang nonton semua. Iya. Jadi dia akan berusaha semaksimal mungkin. Tadi sudah nyoba-nyoba sedikit juga. Dan yang kalau di rumah tesnya di jalan sebenarnya bisa. Oke. Jadi orang dan sepeda cukup bisa pakai power meter. Kita bisa ngira-ngira sebenarnya. Kayak misalnya cari jalan lurus 20 yang kira-kira butuh 20 menit untuk dihabiskan, lalu kita kira-kira powernya di situ. Nah, kalau gitu. Ada dipotong sepeda motor? Ya memang itu yang bikin di jalan jadi kurang akurat kayak gitu. Jadi nggak bisa optimal kecuali itu steril. Jadi yang lebih akurat, yang paling aman juga, nggak perlu mikir ya, ayam. Di atas trainer gini? Di atas trainer seperti ini. Jadi ini memakai smart trainer, kebetulan yang saya pakai Wahoo Kicker Core. Ini bukan yang paling mewah. Ini yang tengah-tengah sebenarnya, tapi ini sudah sangat lebih dari cukup. Kadang-kadang pemula-pemula itu bingung beli trainer yang paling mahal, nggak perlu. Bedanya paling maksimum watt yang bisa dia tahan kayak gitu kan. Saya aja seumur hidup nggak pernah 1000 watt. Jadi kan buat apa punya trainer yang bisa 2500 watt kayak gitu. Jadi kalau trainernya maksimalnya sudah 1500, 1600 watt itu sudah jauh lebih dari cukup. Jadi kadang-kadang orang, oh iya ini wattnya bisa 2500, yang jualan kan kayak gitu. Bilang, iya. Mark Cavendish saja belum tentu 2000 watt kayak gitu. Jadi ya, paling dipakai kan buat sprintnya aja. Buat sprint itu pun hanya hitungan detik kan ya. Nah, jadi ya kalau kita nggak akan mungkin bisa gitu. Jadi sebenarnya yang nggak perlu beli yang paling mahal. Yang penting smart trainernya berfungsi dengan baik kayak gitu aja. Jadi ini yang kita pakai Wahoo Kicker Core. Pembalap sombong sudah pakai heart rate monitor juga. Jadi just in case nanti ada apa-apa kita bisa menghindari kemungkinan sudden death ya. Kayak gitu. Kacamata harus. Kacamata nggak tahu, kamu habis ngapain tadi malam? Ini nyocokin baju. Supaya matching sama baju. Ya. Soalnya ini kan dilihat banyak orang. Ya. Dilihat banyak orang, jadi efek rambut, kacamata harus dramatis ya. Harus dramatis. Oke, jadi kita akan menggunakan Zwift, akun Zwift Pembalap Sombong. Kemudian kita akan memilih rute. Rutenya nggak penting sebenarnya karena yang digunakan adalah resistansinya dari smart trainernya dan aplikasi, tapi kita memilih Tempus Fugit karena itu yang paling datar, jadi minimal tidak terganggu oleh gambar tanjakan atau apa-apa, karena itu tidak akan berpengaruh, jadi lebih ke supaya tenang hati dan tidak ada tanjakan, jadi bisa fokus ke power di kaki segala macam. Kita menggunakan workout, yaitu FTP test yang shorter, jadi yang 45 menit. Jadi moga-moga kita betah berdiri di sini. Kan capek kan nemeni dia itu kan ya. Iya, 45 menit loh kita harus nemeni kamu. Jadi sambil ngomong kan enakan kamu nyoba sepeda daripada kita ngomong kayak gitu 45 menit. Jadi dia 45 menit itu ada pemanasannya dulu, lalu ada digas-gas dikit oleh Zwift untuk memastikan kondisi jantung kita dan lain-lainnya pas. Ya, lalu juga untuk simulasi powernya juga kayak gitu. Jadi nanti ketika masa 20 menit terakhir itu yang nanti pembalap sombong harus hajar sebisa dia dengan cadence yang dia nyaman. Jadi 20 menit itu maksimalnya berapa? Ada orang yang kalau 20 menit itu dihajar habis 20 menit. Tadi yang terjadi adalah lalu langsung kayak gitu. Itu nanti rata-ratanya jadi jelek. Jadi jelek. Ya tergantung awalnya sudah. Tapi banyak orang katanya mending 10 menit pertama cari yang kamu nyaman. Lalu 5 menit kemudian ditambahi, lalu 5 menit terakhir habiskan. Nah, jadi sekali lagi tiap orang beda-beda. Kira-kira punya acuan FTP-nya berapa? Nggak punya bayangan? Nggak punya. Ya, jadi kita akan melihat seorang virgin FTP test. Melakukan tes FTP untuk kali pertama. Kita lihat nanti setelah FTP test apakah dia masih segar atau berdarah-darah kayak gitu ya. Jadi ini kita akan mulai. Sudah siap, Om Rey? Sudah. Kita juga akan, saya tadi sebenarnya pengen mbak cambuk, tapi nggak tega. Jadi kita akan membawa alat motivasi lain. Minum sudah siap? Siap. Perut sudah tenang? Sudah. Heart rate, moga-moga aman. Tidak perlu minum-minum yang aneh-aneh? Tidak perlu? Nanti. Siap? Nanti saya tawari apa? Kalau kurang minum. Oke, nanti kalau butuh apa-apa, kabari ya. Oke, kita akan segera mulai. Kita akan pencet right. Kita mulai Watopia Pembalap Sombong. Nah, kita mulai, silakan mulai. Wah, baju Natal, silakan dimulai. Ya, ini masih warm up selama 5 menit. Jadi yang perlu diikuti adalah wattnya. Jadi fokus ke cadence yang nyaman aja, karena tidak ada harus cadence berapa kan nggak ada ya. Wattnya 64 watt, yang menentukan adalah aplikasi dan smart trainer. Jadi tinggal putar kaki yang nyaman aja seperti pemanasan biasa. Heart rate-nya saya lihat masih
Oke, 102, 103. Selamat datang di FTP Test. Berarti ini langkah-langkahnya Om ya? Ya, jadi di sebelah kiri screen itu sudah ada apa saja yang harus dilakukan. Jadi 5 menit warm up saya kira sangat mudah ya, tinggal cari cadence yang nyaman saja. Kemudian nanti selama 20 detik disuruh 190 watt, lalu 20 detik lagi nyambung langsung 230 watt, lalu 20 detik lagi 275 watt. Jadi dinaikkan terus. Ini disarankan cadence-nya 90 sampai 100. Disarankan tapi tidak diwajibkan ya. Jadi nanti seperti itu, jadi ada dikasih rem dia, dikasih tangga 190, 230, 270, tapi hanya 20 detik, 20 detik, 20 detik. Setelah itu dikasih istirahat lagi 3 menit, 125 watt, itu sangat gampang. Kemudian disuruh 3 menit 230 watt. Itu kalau 255 watt. Habis itu disambung langsung 2 menit 255 watt. Jadi nanti di saat naik-naik itu Anda harus bisa menentukan cadence yang nyaman ya. Jadi bukan berarti nafsu cadence-nya dinaikkan, tapi yang penting cadence yang nyaman dengan power yang tercapai. Karena nanti kalau powernya turun, dia akan mengingatkan tambah power kayak gini. Kemudian nanti setelah yang 255 watt tadi istirahat lagi 6 menit, 115 watt selama 6 menit kita bisa ngobrol. Kita bisa ngobrol selama 6 menit. 6 menit itu lama loh, 2 kali masak mie goreng gitu. Jadi makannya. Sama makannya. Jadi setelah itu baru kita masuk ke menu utama kali ini, yaitu FTP Test selama 20 menit. Nanti di akhir FTP Test ada 5 menit pendinginan. Nanti setelah pendinginan nanti akan keluar di layar FTP-nya pembalap sombong itu berapa. Setelah 5 menit? Setelah 5 menit. Perlu dicatat juga berat badannya tadi sebelum FTP Test. Berapa? 67. 67. Terserah dia mau bohong atau enggak, kita kan gaya. Pokoknya 67. Jadi ngaruh Om. Kalau ditulis 67 sebetulnya beratnya 80 kilo gitu. Kalau di trainer, kalau balapan Zwift bisa berpengaruh ya. Kalau semakin ringan kan bisa lebih cepat. Ya. Tapi kalau untuk kebutuhan tes gini kan nggak perlu tahu. Yang perlu tahu kan yang penting dari angkanya nanti berapa. Oh, jadi minimal lah efeknya. Nggak ada hubungannya sama berat badan yang dimasukkan sekarang ya? Belum sepenting itu ya, belum sepenting itu. Ya. Karena toh yang ditunggu adalah output terakhir ya kan, bukan rasio balapannya dia. Kalau balapan kan baru watt per kg itu masuk kategori, Anda masuk kategori berapa. Tapi ini kan kita belum tahu. Jadi terserah dia mau nulis 50, 80 terserah, pokoknya nanti angkanya keluar berapa kan kayak gitu. Oh iya. Ya. Jadi kita tunggu, masih santai manasan, cadence-nya naikkan sedikit Om. Sekarang masih 80 rpm, kalau bisa di 90 lebih baik, disarankan. Ini juga teknik goes, kalau Anda goesnya masih seperti pedaling becak, tandanya harus ditambahi. Jadi tadi disarankan di screen 90-100 ya, kita ngikuti aja supaya kita ngikuti program yang ditawarkan oleh Zwift. Nah kalau kita ikut program gini Om Rey, kan meskipun ada lawannya di jalan ya, itu kan nggak berpengaruh ya, kita nggak bisa drafting. Kenapa? Karena kita FTP Test. Orang akan melihat kita seperti bawa monitor di depan. Oh. Jadi kalau di Zwift avatarnya ada monitor di depan, tandanya dia sedang melakukan FTP Test. Workout apapun. Jadi dia tidak akan bisa drafting. Anda seperti itu. Jadi Anda tidak bisa drafting orang bisa drafting Anda. Itu di Zwift seperti itu. Saya kira itu menu pilihan sepedanya. Enggak, itu tandanya dia sedang workout. Jadi sebenarnya di depan avatarnya pembalap sombong ini ada monitornya. Kita lihat ini Tempus Fugit, jadi memang ini lintasan paling datar di Zwift sekarang. Jadi kalau ini yang kamu lahap sehari-hari ngejar 2.500 kilo kan ya? Ya, kalau hujan. Kalau hujan ya. Seperti ya ketika hujan. Nggak ada tanjakannya kan ya? Sangat minim ya. Ini juga lurahnya kan teman kita kan ya? Iya, yang beberapa episode yang lalu kita membahas Asril Kurniadi Adnan yang 8.500 kilo dalam setahun itu, dalam sebulan, dalam sebulan, dia menghabiskannya di Tempus Fugit ini. Jadi dia muter-muter di sini? Muter-muter di sini, berjam-jam, 300 kilo sehari. Kita lihat ini sudah, pemanasannya sudah lumayan, ini sudah di 144 watt. Cadence-nya bagus, 92, 93. Ya. Ya, ini ke 190 watt sekarang. 20 detik. Jangan ragu pindah gear kalau dibutuhkan. Ya. Kalau cadence-nya ketinggian, bisa pindah gear. Karena ketika Anda melewati gerbang merah, itu naik ke 230 watt. Jadi pastikan cadence-nya nyaman. Oh, jadi gerbang itu pertanda
pindah Ya, intervalnya. 230 watt sekarang, iya. Tenang, cadence-nya, jangan nafsu. 230 watt selama 20 detik. Ini sudah mulai diangkat-angkat ya, mulai dimain-mainin jantung dan kekuatannya. Tidak harus lebih, yang penting 230. Ya, dinaikkan lagi sekarang ke 275. Jangan ragu pindah gear kalau dibutuhkan. Ya, 14 detik. Ayo, Hanya 20 detik. Tenang. Ayo, Om. Mulai. Kurang 2. Jadi Anda bisa membayangkan 275 watt ya. Jadi nanti ketika tes FTP punya bayangan nanti ditahan di berapa kan ya. Fungsinya pemanas ya, mulai santai. Sekarang pendinginan lagi 3 menit. Ya, santai lagi 3 menit, tenang. Masih enak kan? Enak. Masih enak, ya. Masih Nah, beratan ikut anak-anak. masih beratan ikut kita ya? Iya. Iya, katanya kalau ikut goes sama Asus itu katanya mending kerja sama Jepang katanya kayak gitu. Ada yang bilang kayak gitu. Jadi Romusa. Ya. Jadi ini kita lihat sekarang pembalap sombong ditenangkan lagi, diturunkan lagi ke 125 watt. Jadi nanti pembalap sombong harus punya gambaran ketika 20 menit itu mau di 230 atau di 275. Jadi bisa ngira-ngira nanti ya. Tadi nyaman nggak di 230? Nyaman nggak di itu? Ya. Jadi tinggal kalau nyaman ya angkat aja ke 300. Siapa tahu nggak masalah kan ya gitu. Jadi cuma nanti kan Anda akan ngecek lagi setelah 3 menit ini karena Anda harus melakukan 230 watt selama 3 menit. Setelah itu melakukan 255 watt selama 2 menit. Nah, nanti dari situ Anda akan mengukur lagi nyaman yang mana. Habis itu istirahat 6 menit santai. Baru setelah itu tes FTP. Jadi nanti di 3 menit, 2 menit itu Anda sudah harus mulai memikirkan, nanti saya nyoba nahan di berapa ya untuk 10 menit pertama. Kayak gitu ya. Jadi ada trik pikiran sebenarnya itu, bukan apa namanya? Bukan panduan, tapi kalau kita terbiasa ikut program workout gini, kita kan harus kita lama-lama hafal, kita nyaman di cadence berapa, kita power berapa ya. Om, tanya Om. Ya. Ini gambar harga saham atau apa Om? Ya, itu saham yang terkait dengan jantungnya will go on atau tidak. Jadi yang di bawah itu adalah power. Jadi kalau abu-abu tandanya ringan, biru masih ringan, hijau kuning itu mulai berat, tentunya merah adalah zona 5, zona ke atas itu. Jadi semakin merah semakin berat, wattnya semakin tinggi. Yang di atasnya itu adalah cadence. Jadi garis merah itu adalah cadence. Kalau tidak salah bisa diganti-ganti kok Zwift. Mau nampilin apa di bawahnya. Ya. Kamu kan nge-Zwift, masa nggak hafal gitu-gitu? Nggak pernah ikut ginian saya. Nggak pernah ikut program, jadi pokoknya mancal gitu aja. Ini banyak gunanya nih. Di Zwift banyak program-program, kalau saya misalnya malas keluar, tapi pengen efektif latihan sprint, dia ada program untuk sprint. Ada program untuk yang paling berguna buat saya, pendinginan. Recovery. Ada program recovery, jadi misalnya kita habis hajar-hajaran aja gitu. Ya besoknya kita pengen santai. Pakai program recovery-nya Zwift, kaki lebih enak. Jadi karena kita nggak kepancing orang, nggak kepancing mobil di jalan gitu. Jadi fokus di situ selama setengah jam sampai 1 jam. Berapa lama ini? Ada yang 45 menit, ada yang 50 menit. Enak sekali kok. Enak sekali. Terus pilih rute yang datar, jadi kilometernya bisa banyak. Karena wattnya rendah. Karena wattnya rendah. Oke, kita sebentar lagi akan masuk gerbang merah lagi. Pembalap sombong harus menahan ini selama 3 menit ya. 230 watt selama 3 menit. Jadi siap-siap. Wah, beda jauh nih sama yang tadi barusan ya. Ya, diangkat gearnya bisa diperhati kalau misalnya cadence-nya ketinggian ya. Ya, tahan di cadence yang nyaman. Sekarang ada di 98 RPM. Bisa turun 90 atau 5 tergantung mana yang nyaman. Jadi terserah badannya pengen nyaman berapa. Ditahan selama 3 menit. Ini bukan hal yang mudah ini. 230 watt buat kebanyakan orang mungkin termasuk berat. Ingat FTP saya 246, jadi kalau 230 watt itu berarti sudah mendekati 90% kan kayak gitu ya. Jadi ini sudah cukup berat. Heart rate-nya juga sudah melambung tinggi, sudah 150. Heart rate-nya sudah 150. Ya. Halo, kurang 2 menit 15 detik, menahan 230 watt. Ingat, setelah 3 menit ini tidak lebih ringan ya. Akan ditambahi lagi sama dia ke 255 watt. Tapi cuma 2 menit. Tapi hanya 2 menit ya. Enteng. Ya. Enteng katanya. Ya, kita lihat nanti setelah 20 menit ya. Kita tinggal ngopi dulu balik ya, kamu masih berdiri atau tidak kan kayak gitu ya. Jadi ini sekali lagi buat newbie atau buat yang ingin mengetahui kemampuan, ini cara yang baik untuk mengetahui
Anda itu kuat atau tidak. Jadi percuma ngomong, saya pernah nanjak, saya kuat. Itu bukan alat ukur yang pasti. Alat ukur yang pasti adalah FTP-nya berapa. Kita kan sering kalau ketemu teman, FTP-nya berapa? Segini. Beratmu berapa? Kan kayak gitu kan. Jadi kita bisa ngira-ngira dia lebih kuat dari kita atau tidak kayak gitu. Nah, ini yang sangat terukur. Ini yang sangat terukur ya. Dan yang terukur. Kalau pembalap-pembalap pro angkanya dengan mudah di atas 350 atau 400. Bahkan bisa 450 gitu. Wattnya dengan berat badan yang hanya 60. Jadi bisa 5 banding atau 6 banding kalau pembalap kelas dunia ya. Jadi itu kuat, itu watt per kilogramnya. Jadi itu kuat. Tadi klaimnya ini kan juga pembalap, Om. Iya, pembalap sombong. Tadi klaimnya kan berapa? 67 kg ya. Jadi nanti kita lihat angka terakhirnya. Saya minta tolong teman-teman yang bawa kalkulator nanti bantu hitungkan ya. Nanti FTP-nya berapa dibagi berat badan 67. Tadi saya mau bawa timbangan nggak tega. Itu kan sudah keluar Om di sana tuh. Sementara 3.6. Ya di sisi kanan di nama dan itu ada. Dia sekarang mengeluarkan 3,6 watt per kilogram. Tapi itu jangan dijadikan acuan. Itu kita ngelihat wattnya saja karena kita belum tahu FTP-nya juga kan. Jadi ini menunjukkan bahwa udah di atas 3, itu lumayan kerja keras sebenarnya. Lumayan kerja keras. Itu untuk membandingkan lawan-lawan di sekitarnya, avatar di sekitarnya berapa watt per kg. Jadi untuk membandingkan. Jadi misalnya Anda di sebelah saya berapa watt per kg, kamu berapa ya, supaya bisa ngejar saya harus sama kan gitu. Saya biasanya juga ngandol kalau nge-swim. Cuma nyari yang 1.7 yang nyaman. Ya, dinaikkan sekarang ke 255 watt. Ya, keringatnya sudah mulai menetes. Kamu jangan bilang gampang ya, keringat itu sudah menetes di bawah. Ya. Jadi sudah semakin berat. Dan sekarang pembalap sombong harus menahan 255 watt ini selama 2 menit. Jadi minimal pembalap sombong sekarang harus punya gambaran. Nanti ketika tes FTP mau nembak di watt berapa, ya kan? 230 aja. 230 aja, ya. Jadi ini kadang-kadang orang nafsu soalnya. Jadi aku kuat, aku hajar 300 nanti bertahan. Nanti malah lebih cepat turunnya. Jadi alasan diberi pemanasan seperti ini programnya adalah untuk kita ngukur kita bisa ngira-ngira kita nyaman di mana, lalu supaya kita tidak terlalu memaksakan dan tetap optimal atau maksimal, kita harus di watt berapa. Jadi ini keringatnya sudah di mana-mana. Kita agak mundur sedikit ya. Jadi ini sudah luar biasa effortnya ya. Kalau kita lihat itu udah 3,9 sampai 4 watt per kilogram yang daya yang dihasilkan oleh pembalap sombong ini. Speednya kalau kita lihat 42 km per jam. Jadi pembalap sombong harus menahan 40 km per jam lebih selama 2 menit ini. Sekali lagi kalau di jalan itu bisa gampang kalau di depan kita banyak mobil. Ya, kalau di Zwift kan nggak ada seperti itu. Jadi dan karena dia workout dia tidak bisa gandol avatar lain di layar. Karena jadi, workout. Karena workout. Workout itu tidak bisa gandol. Pakai sepeda TT juga tidak bisa gandol kalau di Zwift. Jadi digandol boleh. Digandol bisa ya. Jadi avatar di belakangnya pembalap sombong ini enak, dapat curian angin dia. Pembalap sombongnya yang ampun-ampunan ini. Jadi mempertahankan 255 saja sudah nih, 254, 252. Ya, sedikit lagi masuk ke gerbang putih, istirahat. Yes. Oke, tata napas. Heart rate-nya sudah 172 tadi. Heart rate-nya sudah 172, sudah cukup tinggi. Sudah mendekati maksimal itu. Kalau 220 dikurangi umurmu 50 kan? Ya. 40. Nah, 6 menit lagi tes FTP akan dimulai. Ya, perlu minum macam-macam? Cukup ya, istirahat. Air. Ya, manfaatkan 6 menit ini untuk menyamankan kaki, menenangkan hati, menenangkan pikiran, membayangkan yang tidak-tidak ya. Jadi ya. Wah. Ternyata berat ya. Kesel air. Soto mau? Bentar, saya mau nambah penyemangat satu. Minta tolong Om. Ya. Sama-sama ya. Ya. Supaya semangat, kita kasih gambar Mbak yang satu ini ya. 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 Apanya? Sudah tidak perlu disebut itu, yang penting jadi penyemangat. Tidak perlu disebut nama, tidak perlu disebut soal apa, yang penting semangat ya. Oke, ya. Tambah banter. Kita lihat cadence-nya sih 96 dari tadi. Yang penting hatinya lebih tenang ya. Ya. Apa lebih galau kamu? Nah, tenang ya. Terus
semangati. Saya takutnya sadelmu nyantol soalnya. Ya, supaya kelihatan saya minggirkan ya. Nah. Kalau Juragan Velg itu berapa FTP-nya? Oh, yang iya. kemarin juara itu. Ya kemarin juara. Juragan Velg Jupe yang pakai cairan dalam itu belum pernah tes FTP. Belum pernah ya? Belum pernah, nggak berani dia katanya. Tapi bayangan saya harusnya dia ya mungkin mendekati 300 mungkin ya. Iya. Mendekati 300. Kira-kiranya ya? Kira-kiranya. Karena kalau saya saja hampir 250, dia pasti jauh di atas saya kayak gitu. Jadi ya, saya pernah dulu teman kita, sahabat kita di Jakarta, Om Edo Bawono yang mungkin terkenal juga foundernya Strive itu. Ya. Dia FTP-nya pernah 380 dengan berat 69 atau 68 kg. Jadi udah level profesional itu, udah level atlet profesional. Makanya dia bisa ikut kejuaraan dunia Grand Fondo amatir itu ya. Karena dia FTP-nya seperti itu. Ini. Waduh. Mulai. Kacamatanya nggak ada wipernya, Om? Nggak ada. Oh. Ya. Kalau ada wipernya enak bisa. Kayaknya bisa perlu sendiri. suntikan semangat tambahan ini ya. Oh, tambah Ya. lagi, Om? Iya, tambah lagi Oh, Om. Ya. ya. Kita bawa yang satu lagi ya. Ya. Ya, itu ya. Supaya semangat ya. Kita lihat dua-duanya ya. Ya. Milih yang mana kamu? Kanan atau kiri? Ya. Ngelihatnya maksudnya, ngelihatnya milih mana? Kanan sama kiri? Ya kiri kanan. Oke, ya. Jadi fokus, cadence-nya jangan terlalu tinggi, kamu harus istirahat ini karena kamu 20 menit loh ya. 20 menit itu sama seperti apa? Nanjak. 20 menit nanjak itu kalau Triates Surya di Surabaya kan sampai gondrong ya, sampai Ya, pertigaan ya. Jadi limsing T itu. Ya, kuat biasanya. kuat kan biasanya. Ya tapi kan kamu barusan Oh iya. digoda-goda sama Zwift tadi. Jadi nyaman saja, nyaman saja. Ini fungsinya adalah 6 menit recovery, sisa 3 menit. Jadi selama 3 menit harus ya relax, kondisi siap lah, kondisi siap. Kondisi siap. Tenang, menata napas. Cara saya kalau ngos-ngosan, Om Rey kalau ngos-ngosan di tanjakan ngapain? Ya nafas. Ya, nah, ya, maksudnya ada trik napas atau apa kayak gitu? Di padding. Ya enggak, ya cuman berusaha nafas aja daripada lupa. Saya diajari dulu kalau misalnya mulai tersengal-sengal di tanjakan, itu suruh kayak niup siul itu. Nah, Om, Itu- udah capek tuh. Gitu kan tambah pendek Enggak, napasnya. tapi itu saya merasakan efektifnya. Waktu itu lagi di Itali. Ya. Kemudian guide-nya dari Rafa waktu itu yang ngajari Azrul tiup 10 kali. Kenapa? Supaya paru-paru kita terbuka gitu. Karena kita itu secara alami akan menyedot oksigen, tapi kita harus mengajari paru-paru kita mengeluarkannya. Oh. Jadi kalau kita tersengal-sengal tandanya hanya separuh katanya. Jadi supaya terbuka gimana? Jadi bukan hanya menarik, mengeluarkan kayak gitu. Jadi dan itu langsung enak napasnya. Keluarnya. Jadi 10 kali napas langsung enak, heart rate biasanya turun. Oke. Heart rate biasanya turun. Saya pernah waktu itu persiapan operasi iseng nyoba dipasangi heart rate monitor kan di screen Ya. berapa, saya lihat saya mau nurunin heart rate saya tiup. Turun. Jadi memang itu teknik yang paling bermanfaat saya rasakan untuk belajar Menurunkan heart rate. menurunkan heart rate ya, menenangkan badan, menenangkan hati. Iya. Perlu ini, Om. Iya, Perlu, jadi- perlu. Ya. Jadi pembalap sombong ingat hanya 1 menit. Ya. Om, fotonya nggak ada lagi, Om. Mungkin Ya udahlah biar semangat sekalian ya. ya. Ya, ini ada yang super spesial ya. Ya, ini Ya, ini yang paling spesial dari semua pembalap sombong. Lah, Ya, ini ya Jupe ya. teman saya juara. Ya, kita lihat posenya sangat menggoda ya. Jadi sangat menarik. pakai Dia sangat melet ya, Om ya. pakai melet lagi ya. Jadi Om Jupe sangat bangga dengan pose ini ya. Saya taruh di sini tengah-tengah sendiri ya, gitu ya. Ini kamu mungkin mau ngejar dia Kejar. Ya. biar terbayang-bayang. Nah, jadi Juragan Velg saya kejar ya. iya. Siap-siap 31 detik posisinya, pilih gear yang nyaman karena setelah ini power murni ada di kaki Anda bukan di smart trainer. Smart trainer akan melepas semua kontrol. Jadi untuk menaikkan wattnya adalah tergantung cadence dan gearmu. Jadi mungkin gearnya harus diberati supaya jadi berat kan kayak di jalan ya. Ya. Jadi cadence-nya sekarang yang nyaman, heart rate sudah turun ke 147, naik lagi udah. Cadence 96, cadence yang nyaman, pace yang nyaman, siap-siap, 1, 2, 3, go! Ya, itu di screen sudah muncul angkanya, average-nya berapa yang dikira-kira? Ya. Ya. Ya, karena sudah melepas, jadi bawa powermu ke angka yang kira-kira bisa Anda tahan selama 20 menit. Ya. Ini baru 10 detik. Ya. Ya gini lah. Ya, tahan 230 ya, seperti Ya. tadi ya.
Ya, tidak mudah kan menahan power ya. Jadi gunakan gearnya, kalau cadence-nya ketinggian, gearnya diberhati seperti di jalan ya. Jadi cari cadence yang nyaman. Tadi cadence-nya masih 100 lebih, mungkin cadence 90-an lebih enak ya. Kayak gitu. Lebih nyaman, jadi ya bagus, wattnya sudah di atas 200 konstan. Jangan lihat average-nya, lihat ke power sendiri aja, merasa nyaman atau tidak. Ingat masih 19 menit lebih. Kalau merasa agak galau, melihat ke kiri, ada gambar yang cantik. Melihat ke kanan, ada gambar yang cantik. Kalau pengen kuat, lihat gambar yang tengah. Nah, ya. Gambar yang tengah ini nanti naik daun. Di antara Ya, di antara ya. Dia sedang sangat populer ya. Apalagi sejak tidak pakai celana dalam ya. Ya. Kekuatannya bertambah luar biasa ya. Kita lihat. Luar biasa, masih bisa bertahan di atas 240 watt, 250 watt. Tapi kuncinya memang bukan di 10 menit pertama ya. 10 menit pertama dia harus menahan mana yang dia nyaman. Pertanyaannya adalah setelah 10 menit masih kuat ngangkat enggak? Dan setelah 5 menit, kemudian 5 menit terakhir, kuat nge-push maksimal enggak? Itu kuncinya. Jadi kuncinya bukan sekarang, pembalap sombong. Jadi sekarang nyaman saja, karena Anda akan punya waktu, punya kesempatan sebenarnya di menit-menit akhir nanti untuk menaikkan average. Termasuk kalau mau melakukan full sprint di terakhir ya. Kurang 200 meter. 200 meter. 200 meter. Itu spesial saya. Itu spesial saya ya. Ini masih luar biasa sejauh ini, average-nya masih di angka 240, 238, 240. Kita lihat dia bisa menahan lama, karena ini baru 2 menit. Ini baru 2 menit, masih ada 18 menit lagi. Jadi capek loh ngomong ngikuti Orel Test FTP itu. Temen Om. Capek sekali berdiri ini. Ayo cepetan. Dia. Iya. Cambuknya. Enggak lah, enak dia duduk, kita berdiri. Iya. Keju. Kalau saya bilang. Keju. Ya, kita lihat. Nanti kita akan ngukur juga berapa liter keringat dia keluarkan. Om, gambar kiri Om. Oke. Ya. Ya. Halo. Sekarang yang tengah Om. Begitu ngelihat langsung 300 watt tadi ya. Oh, turun nih, sekali lagi ya. Lagi Om, kiri lagi Om. Halo Gisel. Ya. 280 watt naik wattnya. Ini masih gambar Om. Iya. Belum orangnya ya. Belum orangnya. Terus kita lihat, wah, naik terus average-nya. Udah 241 sekarang. Sekarang lihat yang tengah Om. Jupe. Lo turun, jangan ya, naik. Oh, naik juga itu. Kamu kelihatannya lebih cocok sama Jupe. Lo kok turun banyak? Ya jangan, yang kanan aja kalau gitu sekarang. Kanan, ya. Halo Jedan. Ya, semangat. 240 average, wah luar biasa ya. Hampir 4 menit masih mampu menahan average di 240 watt. Angka yang luar biasa. Om, temennya ada yang pakai ginian Om. Jangan. Kenapa? Bahaya ini. Bahaya. Bahaya. Nanti Kalau diminum sama botolnya bahaya Om. Kalau isinya tuh enggak. bisa sudden death. Oh, bisa tembak, ya. Oh iya. Jadi enggak pakai ini Om. Teman saya yang inisialnya ya bahaya. Oh, Jadi gangguin lagi puncak tes FTP, Ya, udah ya, cukup saya ya. kembalikan. Tadi seharusnya waktu sebelum. Ya. Ya. Ingat yang melet di tengah ini ya, ini motivasi utama ya. Nanti sprint soalnya ya. Lihat posenya, dia sudah pose menirukan pose Instagram yang paling seksi ya. Ya, Kayak tahu gitu. itu saya. Ya. Iya. Jadi dan melet lagi, luar Iya. biasa foto itu. Ya. Menjual. Sama dia sudah dihapus tapi fotonya. Jadi untung teman-teman sudah capture semua, jadi Oke. aman ya. Ini menjual Om fotonya. Iya, menjual sekali. Ya. Bajunya pink lagi. Iya. Ya. Cocok. Cocok. Ya. Nah, kaos kaki pink, jersey pink ya. Ya, Enggak pakai celana dalam. nggak pakai celana dalam. Ya. Dan itu pakai bib yang sobek kalau nggak salah. Cuman dijahit. Sudah dijahit, bayar Rp5.000 ya. Ya itu, yang merek Itali itu ya. Ya, ya, ya. Jadi, wah luar biasa ini. Hampir 5 menit. Kurang 15 menit. Average-nya masih konstan di 240, 241. Seperempat ya. Seperempat ya. Seperempat, masih ada 3/4 ya. Capek berdiri Om Re. Ya, terus kita minta kursi. Minta kursi. Ini Keringat gimana mau. ini? Kita lihat. Udah lihat depan. Oke. How you do? How you doing? Ditanyai sama Zivnya, how you doing? Fine. Fine. Wah. How you doing? 200 wattnya naik, average luar biasa. 1-2 wattnya naik. Om,
kalau kameranya gagal ngerekam, diulang dari awal. Diulang dari awal dan kita harus selesai hari ini. Jadi nanti ya kita kasih dia napas 1 menit, habis itu diulang ya. Pas. Kayak nanjak. 40 menit. Nah, kamu bersyukur kan kemarin aku ingatkan untuk tidak latihan ya? Iya. Ya. Turun. Ayo. Tenang. Kita 10 menit harus nyaman. 10 menit pembalap sombong harus nyaman. Ingat, FTP saya 246 dengan berat saya 75. Jadi dia beratnya 67. Jadi kalau FTP dia bisa sama dengan saya, dia lebih kuat dari saya. Tapi kemarin kalah gitu. Soalnya 20 menit. Oh, iya benar. Ya ini. Enggak, itu seharusnya hitungan 1 jam. 1 jam bisa tahan. Karena saya merasakan misalnya di Zwift nahan 250 watt kan berat ya. Iya. Tapi di jalan itu mungkin lebih gampang. Mungkin entah karena efek psikologis atau apa saya nggak tahu. Tapi padahal di jalan ada fotonya. Ada yang lain tapi. Ya. Kita lihat seberapa cepat. Ini speednya dari tadi sih 40, tapi speed kan tidak relevan karena yang dilihat di sini adalah wattnya. powernya. Ya. Jadi sudah 7 menit hampir, average-nya masih 241, 242, luar biasa ini pembalap sombong. Nah, kamu boleh sombong kalau seperti ini terus. Kosongan loh ya. Kosongan loh ya, kosongan. Iya. Ya, yang kita tahu ya, tapi terserah kamu. Kamu tadi sebelum kesini minum, mana tahu saya. Ya, tahu. Sumpah enggak. Masa? Pakai bir dulu mungkin baru ngaku. Average-nya luar biasa, masih konstan 241, 242. Kurang 13 menit. Kalau memang masih kuat, nanti ketika kurang 10 menit tambah ya. Kalau misalnya ya dikonstan aja. Nggak kuat. Emang ya. Pengen tahu Anda ngomong Anda kuat atau tidak? Ya kalau harus melewati siksaan seperti ini baru tahu Anda kuat atau tidak ya kan? Jadi saya sering kalau ada yang bilang saya sudah pernah nanjak Om, saya kuat. Entah dulu alat ukur kuatnya apa gitu. Kan biasanya banyak ingin ikut grup kita ya. Ingin ikut grup kita goes. Saya bilang sebenarnya grup kita kan bukan komunitas yang mendaftar atau bayar. Siapa saja bisa ikut. Betul. Yang penting tahan bulian dan tahan siksaan. Benar. Jadi cuman kan kalau Anda belum cukup matang atau belum cukup pengalaman atau kuat, saya sarankan sebaiknya jangan. Kenapa? Karena teman-teman kita itu suka ninggal kayak gitu. Jadi kita nggak akan menemani kamu kalau kamu ketinggalan. Jadi pastikan kamu benar-benar sanggup. Nah, caranya gimana? Kan sulit ngasih tahu. Kamu sudah pernah nanjak, tapi dia mungkin nanjak berjam-jam kan kita nggak tahu. Dan kalau orang bisa kuat di datar itu ilusi, itu bukan ukuran. Kan banyak kan gitu. Kok yang kuat di datar. Iya, datar kebut-kebutan kayak gitu-gitu. Biasanya gini Om, yang sering saya tahu mereka itu mencapai speed tertentu itu sudah bangga. Iya. Misalnya mencapai speed 50 katakan. Ya. Memang 50 ini cepat ya untuk sepeda apapun itu kan cepat 50. Tapi kadang-kadang angka di back komputernya itu 50 mungkin cuman tit gitu 50, setelah itu turun tapi kan secara sudah sampai 50. Gitu. Padahal kalau di jalan itu kan ada ngelawan angin atau tidak, didorong angin atau tidak. Betul, dan kalau kita di dalam kota seperti di Jakarta atau Surabaya sering terlindung bangunan-bangunan dan atau mungkin kendaraan banyak di depan. Jadi 50 km per jam sebenarnya bukan sesuatu yang istimewa kalau memang didorong angin atau situasinya enak kayak. Jadi Anda kuat atau tidak ya tes FTP itu ini power yang benar-benar terhitung ya, terukur ya kayak gitu. Jadi sekali lagi kuat itu apa? Ya kita ingin tahu juga sekarang kuatnya pembalap sombong itu seperti apa. Jadi nanti setelah episode ini kalau ada yang ingin nantang pembalap sombong, Anda sudah tahu FTP dia berapa. Dia tidak tahu FTP Anda berapa. Jadi kalau Anda nantang, Anda punya acuannya karena dia sudah ketahuan. Ini biasanya atlet nggak mau loh ngasih tahu ini. Saya atlet yang sombong. Jadi harus kasih tahu. Ayo Om, turun itu. Ya kurang 10 menit, average-nya masih bagus, masih 242, masih hebat. Dia kalau bisa nahan ini 20 menit, saya kalah. Karena saya 246. Loh, kan masih rendah. 243. Ya, 242 tapi berat dia kan lebih ringan dari saya. Iya. Betul. Nah, kata Zwift, sudah separuh jalan, kalau merasa nyaman, coba tambah 10 watt. Nggak bisa. Tidak bisa katanya. Jadi tidak bisa. Jadi merasa sudah memaksa ya. Tapi bagus kok rambutnya masih melambai-lambai. Ya. Terus.
Ini kalau belum ada kan YouTube di Indonesia yang seperti ini, ya karena nggak ada yang mau temannya disiksa, cuman di sini yang ada temannya mau disiksa. Sebenarnya nggak disiksa, dia nggak tahu kalau susah. Ya. Saya kira mudah. Saya kira mudah. Katamu gampang, cuma 20 menit. Biasanya nanjak 1 jam. Iya. Ini nge-push. Tapi hebat, average-nya masih 242. Kalau dia bisa mempertahankan ini sampai akhir, saya kalah. Saya 246 dibagi 75. Ingat, lihat adik satu ini ya. Ya. Oke, ya. Lihat yang tengah saja, Om, fokus. Karena ya kamu ketemu musuhnya ini nanti gitu ya. Ya. Terus. Ingat, dia sudah juara 2. Ya. Juara ITT sama juara Kriterium. Ya, sudah punya piala beneran. Belum yang 200 meter. Oh, iya. Nggak tahu lebih susah digangguin, ditemenin gini atau lebih susah dia fokus sendirian. Enak ditemani. Enak ditemani. Kita makan dulu di sebelah nanti baru lihat hasilnya. Kamu ini capek. Iya. Saya capek berdiri, aku udah pengen nyanden dari tadi itu ya. kok Ayo, Om, capek. nyenden kok di saya, Om. Nyanden ke dia basah. Kurang 8 menit. 8 menit 20 detik, jangan dicuri waktunya. 8 menit setengah itu. Ya. Ayo turun, nambah, Om. Foto tengah. Nah, foto tengah ya. Foto tengah. Bagi yang ingin membantu saudara yang di tengah ini, IG-nya @juraganvelg ya. Tapi tidak jualan velg sepeda. Ya. Ya supaya dia nggak marah fotonya dipasang kan. Ya. Kita harus endorse dia juga. Iklan. Ya. Kemarin dikasih tahu foto itu ada rahasia yang lain, Om. Kan kita pikir waktu itu yang palsu hanya kaos kakinya kan. Ya. Ternyata kacamatanya juga KW. Oh. Ngakunya setelah podcast, setelah video balapan itu. Iya. Katanya ngapain beli asli, KW dapat 10 katanya. Bisa ganti-ganti tiap hari. Ya, kurang 7 menit setengah, kembali ke... Om ini memang modelnya di kaki, Om, bukan di kacamata. Oh gitu ya. Om yang itu? Yang tengah. Iya, yang tengah, ya. Kalau ini 100% asli nih ya? Ya. Om, asli, Om. Asli ya. Average-nya masih 241 watt, salut. Luar biasa. Hebat ini ya. Hebat, kurang 7 menit masih 241. Tapi kan nanti dihitung dengan yang sebelumnya, nanti angka finalnya akan muncul di layar berapa? Oke. Kurang 7 menit. 6 menit. Kurang sedikit. 7 menit itu apa? 7 menit itu Masak Indomie 2 sama ngaduknya. Sama ngaduknya. Wah, lumayan kamu udah dapat badge dari Zwift itu. Berhasil mengelilingi Tempus Fugit sekali. Sudah 20 kilo, 40 km per jam terus. Ya, luar biasa. Sorry. Kamu nggak usah ngomong kok, kita aja yang ngomong. Jadi average-nya masih 241. Kayaknya percuma dikasih foto di depan, lihatnya ke bawah terus sudah. Nah, dipindah ke bawah. Biar tetap bisa lihat. Tetap bisa lihat ya, yang itu ya. Nah, itu target yang utama ya. Oke. 241 masih average-nya. Luar biasa ini. Nah, kalau Anda ingin follow pembalap sombong, ketahuan namanya di Zwift, ada tulisannya Desuryo. Bukan pembalap sombong. Nanti diganti, Om. Ya. Ya, average-nya kurang 5 menit setengah, masih 241. Luar biasa kamu. Ini nggak ada motor ya kan? Enggak. Aman. Ini. Luar biasa. Ya. Ini motornya. Luar biasa. Luar biasa. Teruskan. 241 average. Kayaknya kita perlu minggu depan Omre ya dites ya. Karena nanti Januari 2021 Omre tes, nanti Desember 2021 Omre dites lagi ya. Naik atau turun? Om, ini ngetes ini kan pembalap sombong. Kalau saya nggak perlu dites langsung ngaku saya. Kurang 5 menit. Luar biasa. Average masih 241, 242. Habiskan.
Heart rate-nya 185. Heart rate-nya sudah 183, 185 tadi. Ini 100% ini ya. Ya. Wattnya turun, Om. Ayo. Kurang 4 menit. Heart rate-nya 184. 185. Ini sudah 100% ya. Kalau 220 dikurangi Nah, 40 lagi 186. Waduh. Padahal maksimalmu 180 kan dari saya. Dibanding aja. Ya, ayo kurang 4 menit. Kurang 4 menit. Kurang 4 menit. Increase your power if you are feeling strong. Enggak. Tapi turun loh ini. Enggak, masih. Dia bertahan. Tadi dia pakai cadence. Sekarang dia pakai power, jadi gearnya diberati. Yang penting wattnya sama kan ya. Kan cara mencapai power itu kan bisa dengan high cadence, bisa dengan low cadence. Jadi enaknya indoor trainer kita bisa latihan low cadence maupun high cadence. Jadi kita bisa, kalau saya karena kaki kanan saya lebih lemah, saya menggunakan indoor untuk melatih kaki kanan. Jadi supaya kaki kanan malas, kalau di jalan kan susah karena kita fokus ke hal yang lain. Kalau di trainer kan kita bisa ngitung kaki kanan, kaki kanan, kaki kanan, kaki kanan kayak gitu. Jadi indoor trainer sangat banyak manfaatnya. Kanan dan kiri loh ya. Nggak ada yang lain, cuman kanan dan kiri ya. Jadi tengah malam. Tengah malam. Jadi selain fokus kepada diri sendiri juga untuk menyiksa teman seperti ini, ya kan ya. Kurang 3 menit. Kurang 3 menit, luar biasa. Average-nya masih 242. Average-nya masih. Wah, saya kalah. Kalau kamu 242 saya kalah. Saat ini saya kalah. Secara Swiss. Secara FTP dan power to weight ya. Kan beratnya 67, saya 75, 8 kilo. Jadi bisa nantang balapan lagi. Nggak berani. Ingat orderanmu loh ya. Luar biasa ini. Ini eksperimen yang menarik. Mungkin ada kaitannya Om Rey. Kalau tes FTP direkam masuk YouTube, itu motivasinya ekstra ya. Betul. Ya betul. Dilihat banyak orang. Dilihat banyak orang, jadi nggak boleh jelek ya. Ya. Gambar ini pengaruh nggak sebetulnya? Kalau jelek nggak bisa sombong. Ya. Oh iya. Bentar, itu kayaknya pertanyaan yang beda yang dijawab tadi. Sudah mulai tidak fokus. Iya. Ya. Kurang 2 menit. Masih 242. 2 menit. 2 menit itu kamu antri beli minuman di Indomaret bisa lebih lama dari 2 menit. Ya. Jadi ini kurang tambah aja bisa. Oh, enggak bisa. Oke. Nanti sanggup sprint enggak? 200 meter. Enggak. 200 meter itu berarti yang angka atas itu cuma 23.4. Iya. Sampai 200 meter. Ya, tenang. Lo nggak bisa tahu kilometernya kan hitungannya waktu. Oh, hitungannya iya. waktu. Ya, 1 menit setengah. 1 menit setengah. Bapak bangga padamu nak, ayo. 242 masih luar biasa ini. Heart rate 186 itu bahaya enggak? Nggak tahu, kita tadi dokter jantungnya lupa datang ya. Oh iya. Iya, jadi ya kalau kita tinggal lari aja kan nggak perlu ditayangkan di YouTube kan. Cuma 5 menit nggak apa-apa. Ya, 5 menit. Ya, 1 menit. 1 menit 10 detik, ya. Luar biasa, masih bisa nahan 280 watt. Average-nya naik malah ke 243. Average-nya naik ke 243. Habiskan. 1 minute left. Go all in. Habiskan. Gambar screen-nya sampai ikut buram. Ya, kita lihat. Gambar screen-nya sampai ikut buram karena kurang 47 detik. Kita lihat. Kamera tolong menghadap ke screen karena kita akan segera tahu berapa average-nya. Mukanya dia dari tadi sama, jadi percuma kita lihat screen-nya aja ya. 30 detik. 30 detik, setengah menit bro. Setengah menit. Go for it. Sprint. Kasihan. Terus, average-nya naik, 243, 244. Kurang 2, 190. Heart rate-nya maksudnya. Heart rate 188. Iya, dia mulai berdiri. Woi, 10 detik. 5 detik, 4, 3, 2, 1, lepas. FTP-nya 233. Kurang lebih imbang dengan saya. Ya, silakan pendinginan selama 5 menit. Minum, dinginkan, putar kakinya. Ya, terus diputar ya, harus jalan ya. Harus didinginkan ya.
Wattnya sekarang diatur sama kamu nggak perlu pusing pindah gear. Wattnya udah diatur lagi sama. Your FTP is now 233. Ya. Jadi kan tadi yang saya bilang, memang 20 menit ini maksimalnya, tapi ada rumusnya sehingga yang keluar belum tentu angka yang kita lihat. Jadi nanti karena dia harus menghitung dari awal pemanasan tadi juga gitu. Jadi ini luar biasa. FTP pembalap sombong adalah 233 watt dengan berat badan 67, berarti angkanya adalah 3,47. Wah, itu lebih tinggi dari saya. 3,47 watt per kilogram. Kalau beratnya 67. Ya. Luar biasa. Kalau kamu lebih kurus lagi, naik lagi. Ya. Jadi pembalap betul nanti kamu. Ya. Ayo, wattnya naik kan? Ya. Udah, ditahan sama dia kok 107. Jadi di Zwift tadi setelah 20 menit habis-habisan, 20 menit habis-habisan, kita lihat grafisnya. Om Rey tolong foto cantiknya dipegang dulu ya, supaya bisa melihat grafis, bisa dikembalikan. Saya kembalikan aja Om ya. Jadi kita lihat grafisnya tadi, pembalap sombong mencoba menahan wattnya di kisaran 240-250 watt itu. Lalu kemudian tadi kita lihat di menit terakhir, dia coba push, lalu dia pada 30 detik, 15 detik terakhir melakukan sprint. Jadi sprintnya adalah blok merah yang ada di sini. Jadi ini saat dia memberikan upaya maksimum, setelah itu pendinginan. Jadi kita bisa melihat betapa tidak mudahnya tes FTP ya. Ternyata tidak mudah ya. Berapa? 1. Oke. Ya. 5. Ya, aman. Ya. Nama? Pembalap sombong. Benar. Nomor rekening bank? Mau ditanggung. Ya, jadi kita lihat tadi tes FTP pertama YouTube Indonesia ini ya. Kayaknya sih, nggak tahu kalau nggak pun ya nggak apa-apa. Yang penting kita sudah memberikan gambaran ya. Dari awal sampai akhirnya. Jadi kita semua sudah menonton tadi bagaimana tes FTP dari awal sampai selesai. Ya. Sebenarnya ada cara-cara lain. Zwift juga punya program yang namanya ramp test. Jadi powernya dinaikkan terus sampai kita nggak kuat. Itu FTP-nya berapa. Tapi cara yang lebih menarik buat saya adalah dengan cara seperti ini. Ada yang 45 menit, ada yang 1 jam. Jadi kalau 1 jam mungkin tadi pemanasannya lebih lama, tapi tidak sekeras 45 menit. Jadi, tapi kalau kita 1 jam ini nggak selesai-selesai, capek nemeninnya ya. Jadi kita pilih yang 45 menit dan pembalap sombong tadi sudah menjalaninya semua prosesnya, termasuk 20 menit FTP test. Hasilnya adalah 233 watt. Jadi kalau Anda ingin tahu Anda kuatnya seberapa, ini cara paling baik untuk mengetahui FTP-nya. Ya. Sekali lagi kalau mau tes FTP, sehari sebelumnya istirahat, pastikan rest total, makan yang enak, intinya badan kita fresh saat melakukan supaya maksimal. Kemudian tes habis-habisan, pilih bib yang paling nyaman, pilih jersey yang paling enak. Kalau pembalap sombong milih yang hitam dan garis-garis vertikal supaya nggak kelihatan gemuk di kamera katanya. Ya. Jadi bukan karena nyaman. Kemudian ya gunakan kipas angin kalau pakai trainer karena memang panas ya, karena kita di indoor tidak ada angin dan lain-lain. Jadi yang bawa handuk, minum jangan lupa. Jadi jangan sampai kolaps di atas sepeda. Dan ya itu tes FTP. Nah, saya terus terang pengen nih Om Rey yang tes FTP habis ini. Langsung. Dia nggak mau. Mungkin nanti kalau misalnya tidak punya smart trainer atau tidak punya power meter, mungkin bisa pinjam teman atau cari teman yang punya alatnya, mungkin bisa ke rumahnya lalu coba tes FTP di situ. Karena kan kita tidak akan tahu kita ini kuatnya seberapa, lalu harus latihan seperti apa kalau kita tidak tahu fondasi kita apa. Kalau pinjam teman, syaratnya selain bawa anduk, bawa pel. Ya, yang masa temannya yang ngepel kan, gitu ya. Kasihan kayak gini. Ya. Nah, nanti habis ini kan kita minta dia ngepel. Ya. Kayak gitu. Jadi keringatnya luar biasa emang. Jadi sekali lagi ini kalau Anda ingin tahu Anda kuat atau tidak, lakukan ini. Kalau enggak, apapun omongan teman atau omongan lawan atau apa, ya kita tidak bisa terima begitu aja karena kan angkanya berapa. Jadi teknologinya sudah ada, rumusnya sudah ada, caranya sudah ada. Jadi ya silakan mencoba. Ini pembalap sombong 10 detik lagi selesai. Dia sudah akan memasuki gerbang biru tanda berakhirnya siksaan saat ini dan selesai. Selamat. Top. Ya. Terima kasih karena ada Anda, bukan saya yang di atas sana. Saya kalau juara gini.
Oh, kalau nggak juara? Latihan dulu. Kalau nggak juara? Ya enggak. Tetap gini. Jadi kalau juara begini katanya. Ya. Jadi itu tes FTP buat teman-teman pemirsa semua. Terima kasih sudah mengikuti. Ini bukan podcast ya. Ini tutorial ya. Jadi moga-moga sebagai variasi lah ya. Kalau melihat ngobrol aja mungkin perlu variasi. Jadi silakan mencoba. Bisa tulis komen di bawah. Mungkin Anda pengen tahu tentang yang lain lagi. Mungkin ada pendengar lain yang bisa membantu menjawab juga. Kita diskusi di forumnya. Jadi ya selamat menikmati bersepeda. Mari kita akhiri 2020 dengan sebaik mungkin. Tes FTP supaya tahu 2021 harus ngapain. Terima kasih pembalap sombong. Terima kasih Om Rik. Terima kasih. Terima kasih.